Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1662. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Qin Chen di depan mereka adalah penguasa kegelapan yang sebenarnya, dan mereka semua hanyalah semut di bawah selubung kekuatan kegelapan. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya dan sumber kegelapan yang mengepul naik ke langit dalam sekejap. Qin Chen menangkapnya di tangannya, berputar dan melonjak terus-menerus. Ini adalah asal mula dari patriark klan kegelapan yang telah meninggal. Pada saat ini, asal-usulnya perlahan menghilang dan tekanan transenden luar biasa terus mengalir dan menyatu ke dalam dunia ini. Jika tidak ditelan atau dimurnikan tepat waktu, maka ia akan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat dan berubah menjadi kekuatan asli benua gelap ini. Ya, sebenarnya ada inti dari benua gelap di dalamnya, kata Qin Chen. Dia menatap kekuatan di tangannya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Di saat Qin Chen selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan kekuatan murni dari sumber kegelapan. Segera setelah kekuatan ini muncul, seluruh benua hitam mulai bergetar hebat. Jelas sekali bahwa kekuatan seperti itu terkait erat dengan benua hitam. Itu adalah jantung kegelapan di dalam tubuh sang patriark. Jantung kegelapan yang terbentuk dengan menggabungkan asal-usul benua. Melihat kekuatan ini, 4 penguasa transenden dari klan kegelapan terkejut dan marah. Setelah kematian leluhur klan kegelapan, asal-usul benua hitam kehilangan pengontrolnya. Jadi patriark klan kegelapan secara otomatis pergi ke lokasi asal kegelapan dan bergabung ke dalam dirinya sendiri, membentuk hati kegelapan. Dapat dikatakan bahwa jantung kegelapan ini dapat berkomunikasi dengan asal-usul benua gelap. Setelah diintegrasikan ke dalam tubuh, ia dapat mengendalikan seluruh benua gelap. Hati kegelapan, kata Qin Chen. Dia menatap langsung ke arah sang Wanwaner. Wan'er, ambillah hati kegelapan ini, kata Qin Chen. Setelah Qin Chen selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung mengarahkan jantung kegelapan itu ke tubuh sang Wanwaner dan boom! Seluruh tubuh sang Wanwaner langsung memancarkan aura kegelapan menakutkan yang tak ada habisnya. Hati kegelapan ini adalah hal yang paling berharga dari klan kegelapan. Dan sang Wanwaner telah mempraktikkan aturan kegelapan, sehingga hati kegelapan ini jelas merupakan obat kuat untuknya, dan juga yang paling cocok untuk ditelan olehnya. Adapun Qin Chen, kekuatan benua gelap ini tidak banyak berpengaruh kepadanya. Setelah mengarahkan hati kegelapan ke dalam tubuh sang Wanwaner, Qin Chen melihat asal-usul transenden yang tersisa dari patriark klan kegelapan. Qin Chen berbalik langsung untuk melihat si Kong Jian dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Tuan An, si Kong Jian dan yang lainnya terkejut dan buru-buru memberi hormat. Kekaguman yang tak ada bisa muncul di hati mereka. Kamu tidak buruk, kamu telah meninggalkan klan kegelapan dan beralih ke jalan yang terang. Kamu telah mengikutiku begitu lama, tidak masalah. Melihat bahwa kultivasimu saat ini hanya berada di puncak supreme, hari ini aku akan membantumu, memungkinkanmu memasuki ranah transendensi dalam satu gerakan dan mencapai prestise tertinggi, kata Qin Chen. Matanya langsung tertuju kepada si Kong Jian dan yang lainnya. Pergi, Qin Chen berteriak dengan suara rendah, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba menembak dan menyuntikkan semua kekuatan transenden dari patriark kegelapan ke dalam tubuh si Kong Jian, Nona si Kong Anyun, dan Liyuan Supreme dalam sekejap. Boom! Segera sosok si Kong Jian dan yang lainnya langsung terhenti, dan aura transenden yang menakutkan muncul dari tubuh mereka dan menyapu langsung ke segala arah. Di atas langit, kekuatan reinkarnasi dan kesengsaraan takdir lahir, membentuk awan kesengsaraan yang menakutkan. Apa kekuatan reinkarnasi? Transendensi. Si Kong Jian dan yang lainnya sebenarnya memiliki aura transendensi yang muncul dari tubuh mereka dan mengaktifkan kekuatan kesengsaraan reinkarnasi. Ya Tuhan, apakah mereka mencoba menerobos ke ranah transendensi? Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan di bawah semuanya mengeluarkan raungan histeris.
karena pemandangan seperti itu telah melampaui pemahaman mereka. Dalam pemahaman semua orang, ranah transendensi itu membutuhkan akumulasi bertahun-tahun, juga peluang yang menakjubkan, dan bahkan latihan keras sebelum seseorang dapat menerobos ke ranah itu dalam satu gerakan. Bahkan di banyak era setelah benua hitam melampaui reinkarnasi, jumlah ahli transenden yang lahir hanya sekitar 10 jari, yang menunjukkan betapa sulitnya itu. Tapi sekarang Qin Chen akan langsung membiarkan si Kong Jian dan yang lainnya memasuki ranah transendensi. Transendensi adalah ciptaan yang mengambil alih dunia dan melawan reinkarnasi alam semesta. Ini melibatkan karakter pengembangan, akumulasi, kekuatan, dan juga yang lainnya. Selama satu aspek tidak mencukupi, maka ia tidak akan mampu untuk bertahan, bahkan jika ia memicu nasib reinkarnasi. Pada akhirnya tidak akan membantu kesengsaraan takdir dan akan langsung dimusnahkan. Orang ini tidak berusaha membantu Tuan Suci Sikong dan yang lainnya. Dia jelas-jelas berusaha menyakiti mereka. Karena dengan kultivasi Tuan Suci Sikong dan murid-muridnya, mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan dari kesengsaraan takdir ini. Memicu secara paksa kesengsaraan takdir reinkarnasi hanya akan membuat mereka menderita di bawah awan kesengsaraan takdir reinkarnasi. Maka mereka akan berubah menjadi abu. Sembrono, terlalu sembrono. Semua orang di dunia melihat pemandangan ini dengan kaget dan bahkan berhenti berkelahi. Entah itu klan kegelapan atau penguasa istana Aneo dan yang lainnya yang ada di langit. Mereka semua tampak terkejut karena apa yang dilakukan Qin Chen sangat keterlaluan sehingga sepenuhnya di luar pemahaman dan di luar imajinasi mereka. Duar, benar saja di atas langit kekuatan reinkarnasi yang mengerikan telah lahir. Saat berikutnya awan malapetaka yang bergulung-gulung runtuh seketika membentuk energi reinkarnasi yang menakutkan yang langsung memasuki tubuh si Kong Jian dan yang lainnya. Tidak, si Kong Jian dan yang lainnya pun berteriak nyaring. Dengan raungan dan kekuatan reinkarnasi yang mengerikan memasuki tubuh mereka, mereka tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat dan tubuh mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Sungguh, semua orang yang melihat pemandangan ini menghela napas di dalam hatinya. Qin Chen, kamu terlalu ceroboh. Namun jauh di mata Qin Chen ada kilatan rasa percaya diri dan rasa jijik. Kekuatan reinkarnasi. Qin Chen mengambil langkah ke depan dan mengelurkan tangan besarnya. Dalam sekejap, kekuatan istana 10 kesengsaraan diam-diam dilepaskan di tubuhnya. Dan aura yang mewakili 10 tingkat reinkarnasi meningkat ke langit dalam sekejap. Duar. Di atas langit, awan reinkarnasi yang mengepul bergetar setelah merasakan aura dari Qin Chen. Saat berikutnya, aura reinkarnasi yang mengepul jatuh di bawah tangan besar Qin Chen. Si Kong Jian memukul tubuh beberapa orang. Duar. Dalam sekejap, aura transenden yang menakutkan melonjak keluar dari si Kong Jian dan yang lainnya. Selain itu, setelah aura reinkarnasi ini memasuki tubuh mereka di bawah penindasan Qin Chen, mereka menjadi lebih patuh dan tidak terlalu ketat sama sekali. Si Kong Jian dan yang lainnya meraung dan mereka melayang di udara. Tubuh mereka ditembakkan dengan aura transendensi berubah menjadi naga raksasa, mengaum dan bergetar. Mereka segera melewati transisi dari tertinggi dari ahli suprem menuju ke transendensi. Dan mereka telah melampaui tahap reinkarnasi. Boom, boom. Raungan yang menakjubkan terus berdampak dan aura si Kong Jian dan yang lainnya terus melonjak. Kekuatan transenden terlihat jelas dan yang cepat menjadi lebih kuat. Transenden, apakah aku akan mencapai transenden? Merasakan kekuatan di tubuh mereka, si Kong Jian dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun Qin Chen tidak bisa menahan cemberut karena dia sangat merasakan bahwa ketika si Kong Jian dan yang lainnya menerobos ke ranah transenden, meskipun mereka tidak diuji oleh kekuatan reinkarnasi, namun kekuatan mereka sebenarnya berhenti tumbuh setelah meningkat ke tingkat tertentu. Apakah masih baik-baik saja? Kata Qin Chen, matanya menyipit. Ya, si Kong Jian dan yang lainnya hanyalah makhluk suprem puncak sebelumnya dan bahkan tidak dapat menembus setengah langkah transendensi. Sekarang, meskipun asal mula transendensi puncak tingkat pertama dari patriark klan kegelapan telah disuntikan secara paksa ke dalam tubuh mereka, namun mereka ingin melakukannya melangkah ke ranah transendensi dalam satu langkah itu tidak semudah yang dilihat. Transenden itu sudah menjadi sosok raksasa di seluruh alam semesta. Kesulitan untuk menerobosnya sama sekali tidak mudah untuk bisa diatasi. Jika tidak,
Jika Kaisar Sitian, Po Jun, dan yang lainnya dari klan kegelapan ingin menerobos transendensi, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak energi untuk menyerang alam semesta asli. Tidak mungkin untuk mengembangkan 3 ahli transenden secara sekaligus hanya dengan mengandalkan asal mula transendensi puncak tingkat pertama. Sepertinya kekuatan aslinya masih tidak cukup, kata Qin Chen. Dia langsung bijaksana, dan matanya langsung beralih ke 2 klan kegelapan lainnya yang sebelumnya menyerang Sang Guan Waner. Sumbernya saja tidak cukup, jumlahnya harus dikumpulkan. Asal-usul transendensi tingkat pertama dari Patria Kegelapan memang tidak cukup bagi Si Kongjian dan mereka bertiga untuk memasuki ranah transendensi bersama-sama. Tetapi bagaimana jika ada 2 lagi asal mula transenden tingkat pertama? Mungkin itu akan sukses. Di antara 3 transendensi tingkat pertama ada juga transendensi puncak tingkat pertama, ditambah dengan kekuatan Istana 10 Kesengsaraan dan kekuatan asli benua gelap ini. Qin Chen masih tidak percaya bahwa dirinya tidak dapat mengembangkan 3 ahli transendensi tingkat pertama. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak ragu-ragu sama sekali dan menggerakkan tangan besarnya langsung ke arah 2 pria kuat transenden dari klan kegelapan. Boom! Kekuatan kegelapan yang mengerikan menghantam mereka seperti tsunami besar, langsung menenggelamkan mereka. Di bawah aura Qin Chen, keduanya tampak sangat ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung dan mereka langsung naik ke langit mencoba melarikan diri dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergegas keluar, ada 2 letupan dan 2 cakar hitam pekat menonjol langsung dari belakang mereka berdua, menembus dada mereka. Kekuatan kegelapan yang mengerikan dengan gila-gilaan memusnahkan napas kehidupan mereka. Anda, kedua ahli transenden kegelapan itu menoleh karena tidak percaya. Dan melihat bahwa kedua transenden kegelapan itulah yang belum pernah mengambil tindakan terhadap Sang Guan Waner sebelumnya. Tetapi dengan wajah yang galak itu mereka berdua menusuk tubuhnya dengan keras. Mengapa? Kedua mata transenden itu memandang kedua orang ini putus asa, tidak percaya. Kaisar leluhur Blackstone, Kaisar leluhur asal hitam, kalian kenapa? Mereka benar-benar tidak mengerti. Mengapa? Ada kegilaan dan rasa dingin yang tak bisa di mata Kaisar leluhur batu hitam dan Kaisar leluhur asal hitam. Benua gelap ini telah terlalu lama diselimuti kegelapan. Nenek moyang dan pemimpin klan telah memimpin klan gelap kita ke dalam jurang yang tak berujung. Dan Tuan An kini telah kembali membawa kita ke klan kegelapan menuju cahaya tanpa akhir. Kita sebelumnya ditipu oleh nenek moyang kita dan tidak tahu bagaimana meninggalkan kegelapan lalu beralih ke terang. Sekarang kami akhirnya bangun. Di bawah kepemimpinan Tuan An, benua kegelapan kita pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan bagi Anda, beraninya Anda menghadapi kami. Duar, kedua orang itu tampak garang dan aturan kegelapan yang menakutkan bergejolak dengan liar di tubuh kedua transenden kegelapan ini. Mencekik tubuh mereka menjadi ketiadaan. Kamu tidak layak menjadi bagian klan kegelapanku. Kamu bersedia menyerah di depan musuh asing, kurang ajar. Bagaimana mungkin kedua ahli transenden kegelapan ini saat ini tidak mengerti apa yang terjadi dan mereka beralih ke cahaya terang? Dan apa artinya itu bangun? Semuanya tidak masuk akal. Alasan paling mendasar adalah bahwa leluhur batu hitam Kaisar dan Kaisar leluhur Heiyun rakus akan hidup dan takut akan kematian. Akhirnya dia meninggalkan klannya sendiri dan berlindung kepada musuh. Hal ini membuat mereka merasa marah. Sebelum meninggal, mereka tampak gila dan akan meledakkan asal-usul mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka tidak akan pernah membiarkan 2 pengkhianat Kaisar leluhur batu hitam dan Kaisar asal hitam bersenang-senang. Kamu masih ingin meledakkan dirimu sendiri di hadapanku. Pada saat ini suara dingin datang dan itu adalah Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan aturan yang bergulir mengalir dengan aura gelap yang menakjubkan, menekal 2 asal transenden dalam sekejap dan mereka tidak dapat melakukannya, bahkan tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri. Pergi. Qin Chen mengaktifkan sumber kegelapan dan kekuatan guntur yang mengerikan berkembang di telapak tangannya memusnahkan keinginan kedua orang itu, dan kemudian mendorong 2 sumber kegelapan transendensi ke dalam tubuh Si Kongjian dan yang lainnya. Tidak, tingkat kultivasi Si Kongjian dan yang lainnya yang sebelumnya stagnan akhirnya sekarang meningkat lagi, dan 3 sumber transenden memasuki tubuh mereka. Di antara mereka adalah sumber transenden puncak dari Patria klan kegelapan.
Patriark klan kegelapan bahkan mengintegrasikan bagian dari asal-usul benua hitam. Kombinasi beberapa kekuatan besar menyebabkan asal-usul si Kongjian dan yang lainnya langsung berubah, dan mereka benar-benar memasuki ranah transendensi. Duar, aura tak berujung menyapu ke segala arah. Si Kongjian, si Kong Anyun, dan Lin Yuan Supreme semuanya melayang di udara. Mereka merasa terkejut, kemudian mereka membungkuk hormat kepada Qin Chen dan berlutut kepada Qin Chen. Bangun dan pimpin anak buahmu untuk segera merekrut seluruh benua hitam. Semua yang melawan akan dibunuh tanpa ampun, kata Qin Chen yang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Yah, baik. Tanpa perintah Qin Chen, si Kongjian dan yang lainnya telah memimpin banyak murid Tanah Suci Shikong dan murid Sekte Suci Lin Yuan untuk segera menekan kelompok etnis lain yang ada di benua hitam. Kaisar Leluhur Batu Hitam dan Kaisar Leluhur Sumber Hitam juga buru-buru mendatangi Qin Chen dan segera berlutut. Kami telah berdua akan tunduk kepada Tuan An. Mulai sekarang, kami bersedia meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya terang, mengikuti Tuan An. Kaisar Leluhur Batu Hitam dan Kaisar Leluhur Asal Hitam menundukkan kepala mereka. Mereka menahan napas dan tidak berani melawan sama sekali. Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap kedua orang itu. Harus dikatakan bahwa kedua orang ini memiliki penglihatan yang baik dan metode yang kejam. Untuk bertahan hidup, mereka secara tak terduga membunuh dua ahli transenden kegelapan lainnya dalam serangan diam-diam. Sangat disayangkan, Qin Chen menatap mereka berdua. Dengan kilatan rasa dingin di matanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dua aura gelap yang menakutkan langsung menyelimuti mereka berdua, dan seketika menghancurkan tubuh mereka berdua hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, sambaran petir meledak memusnahkan jiwa mereka dalam sekejap. Mengapa? Mata Kaisar Leluhur Batu Hitam dan Kaisar Leluhur Asal Hitam melebar sebelum mereka meninggal. Tidak memahami tujuan Qin Chen melakukan ini. Keduanya telah terlepas dari klan kegelapan dan bersedia menyerah kepada Qin Chen, tetapi mengapa orang ini tetap membunuh mereka? Aku, Qin Chen, tidak akan membiarkan orang-orang tercela sepertimu yang bahkan mengkhianati klannya sendiri, kata Qin Chen. Dia berkata yang acuh tak acuh. Kekuatan menakutkan langsung menembus mereka berdua dan kemudian mengirimkan asal mereka ke Sang Guan Wander dalam sekejap. Wan aku serahkan asal muasal kedua orang ini padamu. Segera kendalikan asal muasal benua gelap ini, kata Qin Chen dengan suaranya yang kental. Oke, baik, kata Sang Guan Wander. Dia maju selangkah. Dan seketika aura gelap yang menakjubkan di sekelilingnya berkembang seperti sayap. Kegelapan tak berujung melonjak di matanya yang langsung berubah menjadi hitam pekat. Duar. Dalam sekejap, aura di tubuh Sang Guan Wander melonjak dan dia mencapai kondisi melampaui puncak. Pada saat ini, si Kongjian dan yang lainnya menekan seluruh klan benua hitam. Mereka segera kembali ke Qin Chen, berlutut dan memberi hormat. Saya telah melihat Tuan An, saya telah melihat Ibu Kegelapan. Mereka bertiga memandang Sang Guan Wander tidak jauh dari sana dan memanggilnya dengan Ibu Kegelapan. Mereka merasa bahwa benua hitam saat ini telah bergabung dengan wanita di depan mereka, yaitu Sang Guan Wander. Hanya satu pemikiran dari Sang Guan Wander saja itu dapat menentukan nasib dan dari mereka bertiga, dan bahkan itu dapat menentukan nasib seluruh benua hitam. Tuan Chen. Pada saat ini Tuan Istana Anyou, Tuoba Xiongba dan Leluhur Tuoba juga turun satu demi satu lalu datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, memberi hormat dengan sangat hormat sambil terlihat tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa pamer di depan Qin Chen, tetapi siapa yang tahu Qin Chen telah menaklukkan seluruh benua hitam tanpa mereka punya kesempatan untuk pamer sedikit pun. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini si Kongjian dan yang lainnya merasakan aura menakutkan di tubuh penguasa Istana Anyou dan mau tidak mau merasa takut dan tidak berani bergerak. Ini semua adalah nama besar yang hanya terdengar di legenda. Dalam sekejap, Qin Chen memandang si Kongjian dan yang lainnya sambil tersenyum pahit. Kamu sangat baik. Qin Chen masih sangat puas karena si Kongjian dan yang lainnya dapat membelot sebelum pertempuran. Suatu kehormatan bagiku bisa bekerja sama dengan Tuan Muda, kata si Kong Anyun. Dia buru-buru melangkah. Tuanku. Pada saat ini beberapa orang lainnya juga muncul. Qin Chen tersenyum melihat orang-orang ini. Benar-benar gelal yang sudah lama ada. Qin Chen memandang orang-orang di depannya. Ada Pei Epil, Pri Shen Huang, dan juga yang lainnya yang telah bersama Qin Chen di benua Heiyu waktu itu. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata,
Sekarang benua hitam sudah damai, saya tidak akan pergi pada apapun di benua hitam. Tidak masalah, semuanya akan baik-baik saja. Serahkan pada Anda dua kekuatan utama yang akan mengelola benua hitam. Namun benua hitam dan keluarga Toba di 13 wilayah selatan telah menyerah kepadaku. Aku akan menyatukan seluruh wilayah 13 selatan. Benua hitam juga merupakan kekuatan di wilayah 13 selatan sebelumnya. Mulai sekarang itu juga akan dikelola secara terpadu. Ya, kalian, orang yang cerdas dan harus tahu harus melakukan apa, kata Qinchen. Si Kongdian dan yang lainnya pun buru-buru berlutut. Tuan An, yakinlah kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda.